Perlukah mentor dalam menjalin hubungan? Ya, itu kita akan bahas. Perlukah mentor dalam menjalin hubungan? Oke. Kita buka Kejadian pasal 24. Perlukah mentor dalam menjalin hubungan? Ya, kita buka dalam kitab Kejadian pasal yang ke-24. Di pasal ini menarik sekali karena kita akan belajar bagaimana anak perjanjian, yaitu Ishak, menemukan jodohnya. Ayat 1. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Yahweh dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya. Nah, hamba ini namanya Eliezer. Itu kalau terjemahkan bahasa Indonesia Roh Kudus. El itu Elohim, Ezer itu penolong. Jadi Tuhan yang penolong itu Roh Kudus. Nah, kata ini yang paling tua dalam rumahnya. Jadi mentor itu penting dalam berpacaran, apalagi menentukan. Nah, kata orang yang paling tua di ayat ini itu boleh disebut orang tua, ya, juga bisa disebut pembimbing, ya, atau rohaniawan yang sudah percaya. Nah, itu disebut orang yang paling tua di dalam rumahnya. Ini penting sekali. Jadi ketika seseorang mulai tertarik, dan tertariknya harus tahu yang satu pun juga tertarik. Jadi nggak perlu kejar-kejaran kayak ayam begitu. Maaf. Tapi dua-dua langsung tahu. Langsung lapor ke orang tua. Bisa ayah ibu, bisa kakak rohani, bisa mentor, bisa gembala, ya rohaniawan, siapa saja yang saudara anggap lebih tua, untuk minta nasihat. Maka itu kalau kita lihat firman ini jelas nggak ada yang kejar-kejaran karena dua-dua langsung tahu. Oke, jadi Tuhan itu sudah berbicara dari awal. Itu sangat mutlak dalam hidup pacaran yang menentukan siapa calonnya nanti. Harus ada yang ngawas. Ya. Tetap beri tanda Kejadian 24, nanti kita kembali ke situ. Lihat kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Maaf, pasal 13. Maaf. Hakim-Hakim pasal 14. Maaf, saya salah. 14, maaf. Ya. Hari itu Simpson tertarik pada seorang gadis. Ayat 1. 14 ayat 1. Simpson pergi ke Timna, dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pula, ya, memberitahukan kepada siapa? Ayahnya dan ibunya. Nah, saya tidak bahas kalimat berikut ini. Jadi begitu mulai tertarik, dan orang yang kita tertarik pun tertarik balik, langsung bicara kepada orang tua atau mentor. Jangan sampai tidak. Untuk mendoakan, untuk jadi penasehat, untuk jadi pelindung, untuk jadi pagar dalam hidup ini. Harus melibatkan orang yang dituakan dalam hidup supaya tidak salah. Karena kalau sampai nggak ada orang yang dituakan jadi seenaknya. Ingat, bahaya percabulan itu yang harus dijaga dalam hidup ini supaya tidak salah. Oke, kita lihat contoh yang lain lagi. Bagaimana Alkitab ini sungguh-sungguh serius di dalam masalah perjodohan itu. Kejadian pasal yang ke-41. Yusuf menikah mentornya Firaun. Kejadian 41 dan ayat yang ke
Tolong temukan ayat dari pasal 41, waktu Yusuf dinikahkan oleh Firaun. Kejadian 45 ayat 45. Oke. Kejadian 41 ayat 45. Lalu Firaun menamai Yusuf, itu nama Ibrani itu, dengan nama Mesir Safnat Pa'anea, serta memberikan Asnat anak Potifera imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, kebetulan untuk Yusuf umurnya jelas 46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Nah, kita lihat dua contoh tadi. Adam kapan menikah setelah dia bisa bertanggung jawab. Ternyata Yusuf juga sama. Kapan Yusuf menikah? Setelah visi yang Tuhan berikan kepada Yusuf itu digenapi. Jadi orang nomor 2 di kerajaan Mesir. Yusuf jadi orang yang hebat. Yusuf bisa menjadi wakil Firaun yang sangat kaya dan sangat berkuasa pada waktu itu. Nah, begitu visinya selesai, maka mereka menikah. Nah, ini penting sekali. Yang menikah harus menikah bukan cuma dengan orangnya, tapi menikah dengan visi hidupnya. Maaf kalau saya beri contoh tentang diri saya sendiri. Sebelum saya menikah, Tuhan memberi saya visi untuk Papua. Saya harus memintarkan anak-anak Papua. Saya harus buat sesuatu untuk anak-anak Papua. Jadi nggak cuma sekedar melayani mereka. Nah, saya waktu itu nggak mau menikah. Kenapa saya nggak mau menikah? Karena saya takut menikah. Kenapa saya takut menikah? Karena saya banyak melihat contoh yang jelek dari beberapa istri hamba Tuhan. Jadi banyak rekan saya hamba Tuhan yang pelayanannya kacau gara-gara istrinya. Itu mengerikan sekali. Itu saya bilang, Tuhan, lebih bisa nggak menikah kalau begitu. Nah, apalagi setelah saya tahu Tuhan memberi saya visi tentang Papua. Mana ada saya mau diajak pindah ke sana? Nah, Tuhan guyon. Guyonnya di mana? Dia mempertemukan saya dengan orang Indonesia, tapi dia warga negara Kanada. Dan sudah lebih dari separuh umur hidupnya tinggal di Kanada. Kan guyon. Mencari di Indonesia aja untuk bisa ke Papua masih mikir-mikir. Tahu-tahu ini diberi yang dari Kanada, warga negara Kanada, cuma dia orang Indonesia. Nah, karena saya sudah belajar tentang visi ini, maka saya bilang kepada dia, saya cerita kepada mentor saya cuma bilang, kalau memang ini dari Tuhan, berarti kamu siap ikut saya pindah ke Papua. Itu visi saya. Saya beri waktu dia 3 bulan untuk berdoa, untuk mikir. Dan 3 bulan kemudian saya tanya lagi, bagaimana? Ya, saya siap. Saya kaget. Saya pikir dia nggak siap. Ternyata dia siap. Nah, kami sudah 20 tahun menikah tahun ini. Saudara, semua orang yang kenal saya betul-betul melihat bahwa istri saya itu datangnya dari Tuhan. 2 hal. Nomor 1, orang yang kenal saya dari saya belum menikah, mereka melihat perbedaannya setelah saya menikah. Kelihatan sekali istri saya itu orang yang sangat luar biasa. Karena kan kelihatan seorang suami yang salah menikah menderita nggak di hidup? Pasti dia menderita. Nah, teman-teman itu memperhatikan setelah saya menikah, beda pelayanan saya. Saya lebih semangat, saya lebih kuat, saya lebih berani karena dia mendorong. Nah, yang kedua ini lebih luar biasa. Sekarang ini dia lebih betah tinggal di Papua daripada di Jakarta atau Surabaya atau ke negara manapun juga. Saya kagum sekali. Bayangkan kalau saya salah menikah. Saya tidak menikah dengan orang yang bisa menikah dengan visi saya. Hancur. Maka itu jatuh cinta itu tidak hanya sekedar penampilan. Enggak. Bahaya kalau jatuh cinta
hanya sekedar penampilan, berbahaya sekali. Kenapa? Fisik kita bisa berubah tidak? Nah, itu bahaya. Kalau orang itu mencari yang cantik atau yang cakep saja, satu hari orang itu bisa ketemu lebih cantik, lebih cakep tidak? Nah, terus kira-kira jadi apa dia? Wah, salah belum dengan ini. Lu betul tidak? Harusnya dengan yang ini. Terus mau apa kamu? Ngerti? Yang kedua, orang yang menikah karena fisiknya, dia akan bosan dengan pasangannya. Kenapa? Ayo jujur. Manusia itu lebih gampang melihat ke dirinya atau melihat ke orang lain. Nah, dia nggak bisa lihat ke dirinya. Kalau dia pun tambah umur tambah jelek, yang dilihat cuma pasangannya. Kok tambah jelek kamu? Loh, kamu tidak? Loh, ya kan tadi saya tanya, orang lebih gampang melihat kemana? Ke dalam atau keluar? Nah, itu dia. Pasangannya tersinggung, kamu juga jelek, nggak bisa. Nah, itu marah dia. Ini berbahaya. Bagi yang cowok, dengar ya. Yang cewek jangan tersinggung. Ya, lihat aja faktanya. Secantik-cantiknya seorang gadis, wah, sudah lebih dia, tingginya, pinggulnya, pinggang, semuanya pokoknya dia. Secantik-cantiknya gadis itu, kalau hamil tetap jelek. Loh, betul tidak? Nggak ada orang hamil itu cantik, melar semua. Nah, di situ kalau menikah karena mata, karena fisik, maka itu nggak sedikit ada suami malu kalau jalan dengan istri lagi hamil, dia kayak jalan dengan beduk aja. Kenapa? Nah, itu kan bahaya. Maka itu bukan karena fisiknya, ingat itu baik-baik. Menikah terus dengan visinya, bukan fisiknya. Harus bisa sehati, bisa mendukung. Kalau tidak, rusak pernikahan. Maka itu mentor itu. Siapa yang jadi mentor? Nah, di Alkitab itu ditulis, ada banyak. Jelas saya nggak bisa bukakan semua ini. Bagaimana pentingnya seorang mentor yang membimbing, yang mengawasi, yang menuntun, yang menasihati. Jadi cari ya, siapa mentor saudara, siapa yang saudara anggap sebagai orang tua untuk mendoakan, untuk melihat. Karena kita manusia punya banyak kelemahan dan kekurangan dalam hidup ini. Kita lanjutkan. Oke, masih Kejadian 24. Kejadian 24. Ayat berapa tadi ya? Oh, ayat 2 ya, masih 2 ya. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku. Ini sumpah orang zaman itu, supaya aku mengambil sumpahmu demi Yahweh Tuhan yang mempunyai langit dan yang mempunyai bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Nah, jadi syaratnya bagi kita yang percaya Tuhan Yesus harus yang seiman. Tidak boleh dari perempuan yang lain dari Kanaan. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku, yang masih satu darah, keluargaku. Bukan berarti hubungan darah dekat, tapi hubungan darah Yesus. Harus, ini sumpahnya ya, untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku dari negeriku, dari sanak saudara. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Wajar bukan Eliezer? Oke, aku bisa sampai ke negerimu dan ketemu dengan sanak saudaramu, keluargamu di sana.
aku ketemu calon untuk Ishak, tuanku muda itu, tapi gadis itu nggak mau ikut. Ya, ini pertanyaannya. Lalu bagaimana? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, marah dia. Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Firman ini kita jadikan tolok ukur. Kata kembali ke sana, ke hidup yang lama dari Abraham dulu sebelum dipanggil, karena dia penyembah berhala. Jadi begini, kalau ada orang muda Kristen, baik cewek maupun cowok, lalu punya pacar, ternyata begitu dia pacaran, hidupnya kembali ke cara hidup yang dunia dulu. Wah, makin kacau hidupnya. Berarti itu bukan dari Tuhan. Maka itu Abraham marah, awas, jangan kau bawa balik anakku itu ke sana. Artinya kembali ke dunia. Jadi periksa ya, yang sedang punya pacar sekarang, periksa bagaimana pacaran saudara. Makin kudus atau makin kudis, misalnya begitu. Ayo, makin ke arah mana pacaran ini? Kalau makin ke arah dunia, pasti pacaran bukan dari itu. Karena kok nggak dibawa makin kudus. Ya, Abraham tidak mau kalau itu terjadi untuk anaknya. Ya wahai Tuhan yang punya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku, demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anak. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, diulang lagi, janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Tidak boleh hidupnya makin duniawi, makin tidak karu-karu. Siapa yang pernah mendengar orang-orang berkata begini, kamu tuh akan jadi apa? Tergantung siapa istri atau suamimu. Kira-kira betul nggak? Dan itu betul. Kita tambah rusak atau tambah baik tergantung siapa yang paling dekat dengan kita. Maka itu jangan sampai salah. Karena harus ada mentor itu yang ngawasi, yang menasihati. Ya, terbukalah kepada mentor itu. Kalau saudara-saudara punya mentor itu, kakak rohani, kakak pembimbing, atau orang tua yang mengerti betul-betul, maka lanjutkan. Nanti mereka akan mendoakan, menasihati, menolong, dan sebagainya. Jelas ya? Kita lanjutkan. Hal itu sudah selesai. Masih bicara tentang pacaran. Mari kita lihat kitab Rut. Ya, kitab Rut. Ini kitab yang sangat luar biasa. Rut ada di sini? Oke, Rut, kenapa dikasih kamu nama Rut? Ini kisahnya. Ya. Rut ini dari perempuan Moab, bukan orang Yahudi. Tapi dia seorang yang sangat luar biasa. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi itu, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Betapa sedih hidup Naomi ini, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia telah mendengar bahwa Yahweh telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Jadi
Naomi ingin pulang kampung karena sudah ada makanan di sana. Ayat 8. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Yahweh kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Yahweh kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Wajar bukan kalau mama mertua ini menyuruh menantunya ini balik? Karena dia miskin, gak punya apa. Maksudnya kamu masih bisa menikah, pulang ke negerimu sana. Aku mau pulang ke kampung halamanku. Ayat yang ke 10. Belum 9. Lalu diciumnya 9 di sini. Lalu diciumnyalah mereka. Tetapi mereka dua menantu ini menangis dengan suara keras dan berkata kepada Naomi, mama mertuanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, dengarkan, inilah kesetiaan yang luar biasa. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya, bayangkan ini mama mertua yang hebat sekali. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Gak lucu. Nanti ada oma menikah dengan cucu. Indah kan jadi dua-dua jadi oma. Nunggu anaknya apa itu, mama mertuanya punya anak lagi. Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami? Artinya sudahlah, aku sudah tua, tidak apa-apa. Kamu harus menikah lagi daripada kamu, sebab tangan Yahweh teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Ini kisah yang luar biasa. Saudara, kesetiaan itu mutlak. Maaf ya, jangan tersinggung. Maka itu yang hobinya suka ganti-ganti pacar, bertobat. Sudahlah, saudara nggak akan bisa ketemu orang yang cocok. Coba kita mikir, apa yang diharapkan Rut dari mertua miskin? Maaf, kalau Rut itu punya mertua kaya raya, ikut masuk akal nggak? Ya. Apa? Kok masuk akal nggak? Warisan. Nggak lama dia mati juga. Ada warisan. Tapi Rut tahu mama mertua ini nggak punya apa-apa. Suami mati, anak mati, tanah nggak punya apa, nggak punya. Nah, apa yang dilihat? Saudara, ternyata kesetiaan itu yang sudah menikah ini penting dipelajari. Setia. Kalau setia, nggak akan ganti-ganti pasangan. Satu seumur hidup. Ya, pegang ya. Jadi nama Rut itu artinya setia. Yesus Tuhan kita itu setia. Hebat sekali. Ya. Kita tinggalkan dulu kitab Rut. Kita buka 1 Timotius. Maaf, 2 Timotius 1 ya. Ayat 13. 2 Timotius 1 ayat yang ke-13. Oh, 2 Timotius 2, saya salah, ayat 13. Jika kita tidak setia, saya salah ya. 2 Timotius 2 ayat 13. Okay. Jika kita tidak setia, Tuhan Yesus bagaimana? Tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Apa arti kata lain tidak setia? Berkhianat.
ingkar. Enak nggak dikhianati? Suka tidak diingkari? Tapi aneh, mengapa ketika dia tahu kita tidak setia, Yesus tetap setia? Ingat ya, satu-satunya agama di dunia, satu-satunya agama di dunia yang Tuhannya mengajarkan kepada umatnya, aku mempelai laki-laki dan kamu gerejaku untuk mempelai perempuan. Itu cuma Tuhan Yesus. Ada yang belum tahu di Alkitab pada tulisan itu. Perjanjian Baru mengajarkan kita ini mempelai perempuannya Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mempelai laki-laki kita, suami kita. Ini gambaran yang sangat luar biasa. Nah, di dalam pernikahan ini, saya tanya kepada saudara, kalau kita sebagai mempelainya Tuhan Yesus, kita pernah selingkuh atau sering selingkuh? Nah, kita sering selingkuh. Lalu bagaimana suami surgawi kita? Dia ngapakan kita? Dia waktu dia tahu kita selingkuh, dia tetap setia. Ini luar biasa. Saya pendeta yang sering sekali memberkati pernikahan, dan saya dijuluki pendeta paling sadis se-Indonesia. Sebab kalau saya berkati pernikahan, itu pengantin laki saya suruh di antara janji nikah salah satu kalimat, kalau aku selingkuh aku mati. Harus. Ada yang pernah protes, kenapa harus tajam itu? Saya cuma jawab, ya, kalau memang kamu nggak niat selingkuh, apa susahnya ngomong itu? Betul tidak? Jadi nanti kan halapan kamu menikah, suami suruh ngomong begitu. Ada yang belum diundang, sama nama lupa. Irene. Ada yang belum diundang Irene, datang aja kok satu diundang. Ini diberitahu ya oleh pendetanya, suruh ngomong kalau aku selingkuh aku mati. Serius, Pak. Itu persyaratan. Kalau orang itu mereka minta saya menikahkan mereka. Kenapa harus suami yang berjanji? Karena menjadi suami itu wakil Tuhan Yesus. Ya, menjadi suami itu wakil Tuhan Yesus. Oke, kita lihat ayatnya. Efesus pasal 5. Efesus pasal yang ke-5. Ayat yang ke-25. Hai suami, suruh apa? Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Coba baca. Sebagaimana Kristus. Jadi suami itu apanya Tuhan Yesus? Wakilnya. Suami itu seperti Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu suami atas kita. Berapa kali kita selingkuh, dia mengampuni dan menerima kita. Dia nggak buang kita. Nah, setia. Rut itu lambang kesetiaan. Tuhan Yesus itu setia. Saya baca terus ya, ayat 26. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, itu suami, saudara. Supaya dengan demikian Yesus menempatkan jemaat atau gereja di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Diulangi lagi, demikian juga suami. Ayo baca, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Nah, saudara, hanya kitab suci ini yang memberi gambaran suami istri itu punya kepala dengan tubuh. Tidak ada Tuhan lain di agama apa saja, tidak ada buku apa saja yang menggambarkan sehebat ini. Jadi begitu menikah, laki-laki potong badan, tinggal kepalanya saja. Gadis potong kepalanya, artinya dia mati bunuh diri. Begitu pula kepala. Ada orang yang sakitnya itu enggak habis-habis, gantian
kapan aja sakit selama sebulan, keliling sakit lagi, terus begitu tubuh. Maka kepala nggak akan berkata, wah kalau aku punya tubuh kayak kamu bisa bangkrut walaupun ada asuransinya ini. Aku mau ganti tubuh yang lain. Dia juga bunuh diri. Jadi hanya Alkitab yang mengajarkan suami istri itu kepala dengan tubuh. Kalau ada kepala dengan tubuh, pengambil keputusan tubuh atau kepala? Kepala. Istri boleh usul, kepala yang memutuskan. Tahu penyakit Parkinson? Tahu Parkinson nggak? Orang Jawa bilang buyutan dulu. Nah, kalau ada istri nggak tunduk pada suaminya, itu keluarga Parkinson. Karena istrinya maunya sendiri saja, nggak menghormati kepala. Hebat sekali hukumnya. Saya lanjutkan. Masih Efesus 5 ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Yesus kepala, karena dia suami, kita istrinya, karena kita tubuhnya. Jadi kalau nanti saudara menikah, ingat, istri harus tunduk pada suami, bukan untuk dijajah, karena tubuh harus tunduk pada kepala. Kepala nggak boleh sewenang-wenang, harus menjaga tubuh ini sedemikian rupa. Maka itu dengar ya, menjadi suami itu jauh lebih berat daripada jadi presiden. Kenapa? Presiden bisa pensiun, suami nggak boleh pensiun kalau nggak mati. Maka itu kalau rumah tangga mengalami goncangan besar maupun kecil, surga nggak cari mana mertuanya, enggak, jadi cari mana suaminya. Dan itu kepala, nggak main-main. Maka itu pria-pria, jadilah seorang yang bisa bertanggung jawab atas kehidupan. Katakan apa? Jangan kita macam-macam, betul-betul bertanggung jawab. Ingat kalau ke dokter juga, kalau ada orang sakit ke dokter, ini tubuh istilahnya sudah diobok-obok, sudah ronsen, periksa darah, periksa kotoran, periksa kencing, sudah endoskopi, sudah ronsen, wah sudah semuanya, tapi tetap sakit dan gak ketahuan sakit. Ayo, walaupun tidak semua saudara pernah begitu. Lalu dokter menganjurkan apa pada orang ini? Periksa apa? Kepalanya ini harus MRI. Ada apa itu di kepalanya? Karena tubuhnya nggak apa-apa. Berarti kepalanya, siapa jadi kepala itu? Suami. Maka itu penting sekali kita mengenal hukum ini. Kembali, Rut yang adalah setia. Yesus Tuhan itu setia, katakan amin. Maka itu walaupun kita mengkhianati, dia tidak akan mengkhianati balik, enggak. Dia tetap setia. Ya, kembali ke 2 Timotius 2 ayat 13 tadi. Ya, ayat 13. Kalimat terakhir ini kita pelajari. Jika kita tidak setia, Yesus tetap setia. Karena bagaimana? Karena apa? Tuhan Yesus bagaimana? Tidak dapat menyangkal dirinya. Maka itu kenapa sejak pacaran pun kesetiaan itu mutlak. Betul tidak? Kalau masih pacaran sudah kelihatan, sudah jalan dengan pacarnya, masih matanya lihat kiri kanan terus. Untuk apa menikah dengan orang seperti itu? Enggak setia dia. Nah, kesetiaan itu syarat mutlak dalam pernikahan. Sakit yang paling sakit itu kalau dikhianati dalam pernikahan. Betul ya? Betul tidak? Itu yang paling sakit. Nah, kita kan melihat mengapa Tuhan Yesus tidak dapat menyangkal dirinya, sehingga walaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Dia mempelai laki-laki kita, kita mempelai perempuannya.
Kita lihat Wahyu pasal 19 ayat yang ke-11. Wahyu 19 ayat yang ke-11. Kenapa? Kalau kita tidak setia, kok dia tetap setia? Luar biasa kesetiaan Tuhan Yesus itu. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya. Siapa yang menungganginya? Tuhan Yesus. Bernama, apa namanya? Yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Oh, ternyata nama Tuhan Yesus itu yang setia. Maka itu dia tidak bisa menyangkali dirinya. Walaupun kita tidak setia, dia akan tetap setia karena namanya yang setia. Oke, saya beri ilustrasi. Siapa pernah dengar ada orang namanya Pak Slamet? Banyak atau sedikit? Banyak. Nah, mengapa orang tuanya memberi nama Slamet? Supaya selamat. Tetapi Pak Slamet yang satu ini langganan tabrakan. Cocok gak dengan namanya? Cocok, harus diganti. Nah, itu ilustrasi. Yesus Tuhan kita namanya yang setia. Itu gak bisa diganti. Maka itu dia setia kepada kita. Maaf, kalau ada di antara kita, maaf ya, punya papa yang gak setia kepada mama kita. Kalau dia cewek, kalau anaknya itu anak cewek, maka anak cewek itu akan takut menikah. Kenapa? Dia takut kalau ketemu suami kayak papa. Ngeri. Tidak setia itu merusak semua. Kalau anaknya cowok, bahayanya begitu ribut dikit dengan istrinya. Kalau nanti anak cowok sudah dewasa menikah, dia langsung akan ingat perbuatan papa, tinggal cari yang lain. Maka itu pria-pria, suami-suami, marilah kita setia. Satu, untuk seumur hidup. Siapa yang pernah tahu hanya ada satu binatang yang melambangkan kesetiaan, melambangkan perdamaian, melambangkan kekudusan? Binatang apa itu? Burung merpati. Itu luar biasa. Ternyata merpati ini burung yang sangat hebat. Di antara beberapa kehebatan yang saya tahu, satu, dia nggak punya empedu, begitu nggak bisa kait hati. Dua, merpati itu setia dengan satu pasangan. Jadi merpati itu monogam. Maka itu orang Madura suka buat perlombaan burung merpati, namanya adu andoro. Pernah tahu nggak itu? Nah, dulu saya masih kecil, saya lihat, karena tinggal di daerah Jagalan, itu banyak orang Madura sepanjang kali Penilih itu. Wih, kalau mereka itu aduan, kenapa betet, kakak tua, gagak, nggak bisa dibuat aduan? Karena mereka poligami. Nah, yang saya heran, ada yang belum tahu nggak? Angkat tangan dulu supaya saya bisa terangkan. Ada yang belum pernah lihat aduan burung merpati itu? Ada yang belum? Kasih. Orang Surabaya bukan? Bukan orang Surabaya. Dari mana? Oh, Sulawesi. Pantas belajar. Jadi begini. Yang itu judi, saya sebutnya judi. Tapi saya nggak lihat judinya. Jadi betinanya, kalau saya pakai istilah istrinya ya, itu dipegang oleh pemiliknya di darat. Lalu suami burung ini itu rombongan loh, saudara, nggak cuma satu. Dibawa pergi jauh. Nah, di situ aduannya, namanya aduannya, makin jauh, bisa 10 km, bisa 20 km. Itu yang saya heran di burung ini. Mereka bisa tahu
Dan biasanya paling dikit itu 5 orang pegang istri merpati. Ya Ven gini megangnya Ven, ya. Jadi kakinya burung itu dibawa ke ekornya belakang, lalu dipegang dengan 4 jari sampai nutup bagian ekor, terus ditutup dengan ibu jari kita. Ya, sayapnya nggak boleh dipegang, karena untuk orang mertua dikeper, dia jadi begini. Nah, itu yang saya heran. Begitu semua pemegang istri merpati ini ngeliatin dari atas, dari bawah, begitu ada titik-titik hitam dari jauh, mereka siap. Saya betul-betul terharu melihat burung yang setia. Dari ketinggian, nah itu dihitung mungkinnya bagus tidak antara ekor dengan sayapnya si suami ini seimbang atau tidak. Terus menungkiknya itu atau belok-belok, itu diukur semua. Bisa bayangkan nggak yang belum tahu cara itu? Ini kan banyak istrinya ini di bawah, betul? Si suami nggak pakai kacamata dari atas sana. Ngerti nggak Cok maksud saya itu? Nggak pernah keliru. Jadi selama saya pernah lihat mereka aduan burung merpati ini, nggak ada merpati. Keliru tuh saya sebelah. Itu nggak pernah ada. Itu yang saya kagum, saudara. Burung ini hebat sekali. Langsung dia tahu mana istri. Maka itu kenapa dunia menjadikan dia simbol kesucian, perdamaian, kesetiaan. Itu pasti mereka. Jadi kalau ada di antara saudara yang belum menikah dan punya hati tidak setia, terus main motor ke kiri kanan, sudah nggak usah kawin sampai mati ya. Ngerti kata-kata itu? Itu akan menyengsarakan keluargamu. Ruth itu pribadi yang setia. Sudah jelas mama mertuanya nggak punya apa-apa, untuk apa ikut? Iparnya aja pergi balik. Karena Orpa sadar, iya, ngapain aku ikut mama mertua miskin begini? Apalagi aku disuruh pulang. Kesetiaan itu penting dalam suatu pernikahan. Ingat itu baik. Yang sudah menikah, jaga diri kalian untuk setia pada pasangan. Kalau tidak, kita malu dengan burung merpati. Malu sekali. Jadi suami-suami, jaga diri kita. Katakan amin para mulia. Kita harus jaga diri kita untuk tetap setia. Tidak boleh ganti-ganti pasangan sama sekali. Jadi tidak ada alasan apapun. Maka itu seringkali orang membaca ayat yang salah di Matius 19. Orang boleh menceraikan istrinya kalau karena zina. Enggak. Karena zina pun tetap Tuhan Yesus tidak pernah menceraikan kita. Dia tahu kita selingkuh. Maka itu jujur, baik sebelum menikah maupun yang sudah menikah, ada nggak kesetiaan itu di hidup kita? Jujur, saudara. Kalau tidak ada, belajarlah dari Tuhan Yesus. Nah, saya ini suka menyelidiki bahasa-bahasa. Saya senang. Nah, saya kagum. Ternyata bahasa Belanda adalah bahasa yang paling tepat untuk bicara pernikahan. Kenapa? Karena kita tahu sejarah, bukan? Betapa pengaruh Alkitab, pengaruh kekristenan itu kuat di negeri Belanda. Bahasa Belanda menikah itu trouw, ya, T-R-O-U-W, trouw. Nah, kata trouw itu artinya setia. Inggrisnya pakai kata trust, mempercayai. Jadi orang Belanda kalau mau berkata mau menikah, itu berkata aku mau setia dengan dia. Terus aku mau setia dengan dia. Wah, itu dahsyat sekali. Jadi sama, kalau saudara nanti mau menikah harus setia. Maka itu satu-satunya pernikahan di dunia ini yang ada janji nikah setia sampai mati
hanya pernikahan Kristen dan Katolik. Di agama apa saja tidak ada janji setia, hanya Kristen dan Katolik, karena Alkitab kita adalah hukum. Jadi jangan main-main, harus setia. Anak-anak akan terluka kalau melihat papa mamanya tidak saling setia. Sakit hati anak-anak. Kalau mereka melihat orang tuanya, ayah ibunya saling melukai. Maka itu mutlak, saudara, kesetiaan itu harus ada dalam rumah tangga kita. Tidak boleh tidak. Karena itu yang Tuhan rindukan. Bagaimana kasih itu akan terbukti? Saya ulangi, saya minta saudara jawab. Bagaimana kasih dan cinta itu terbukti? Dengan apa? Kesetiaan. Arti kata setia, aku tidak mau melukai pasangan. Itu arti. Aku tidak mau melukai pasangan. Maka itu selama pernikahan nanti, saudara hiduplah sungguh-sungguh dalam kesetiaan. Maka itu dalam pernikahan tidak boleh ada curiga. Sama sekali tidak boleh ada curiga. Kesetiaan diwujudkan dengan rasa saling percaya satu dengan yang lain. Mari kita baca Kejadian 2 ayat 25. Inilah satu-satunya ayat yang paling jelas dalam seluruh Alkitab untuk mempertahankan kesetiaan. Kejadian 2:25. Firman ini untuk siapa waktu itu diucapkan? Untuk Adam dan Hawa. Nah, sebetulnya nggak usah ditulis, semua orang tahu kalau Adam dan Hawa zaman itu telanjang karena belum ada pabrik tekstil. Betul tidak? Tapi mengapa Yahweh Tuhan berfirman, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saya pertama belajar ayat ini, saya ngomong gitu, Bapak ngapain ditulis firman ini? Semua kami tahu kok kalau mereka telanjang, sebab zaman itu belum ada pabrik tekstil. Tapi ternyata psikologi mengagumi ayat ini. Orang ateis, orang komunis, saya pernah ketemu sebab mereka kagum waktu saya bicara soal pernikahan. Kenapa? Ternyata hal yang paling mutlak dalam hidup pernikahan adalah ketulusan dan kejujuran kedua orang yang namanya suami istri. Kata telanjang itu nggak ada unsur seks sama sekali. Saya ulang, kata telanjang tidak ada unsur seks sama sekali. Tapi ini bicara soal kejujuran, keterbukaan. Harus jujur, harus terbuka. Jadi yang sudah menikah ya, nggak boleh ada rahasia. Ya, nanti yang akan menikah kirim beritahu suami, musa suami nggak datang dengerin ya, tapi ada kawan yang kamu bisa menikah. Suami istri yang handphonenya pakai PIN harus saling tahu PIN-nya. Lu serius? Kalau berak handphone nggak boleh dibawa. Maksudnya apa ya? Ngerti maksudnya? Pasti ada rahasia di handphone. Kalau suami istri punya email, password harus saling tukar, harus saling tahu. Jujur, terbuka. Suami istri nggak boleh ada yang dirahasiakan. Itu arti kata telanjang. Jadi suami bisa melihat istrinya apa adanya, istri bisa lihat suami apa adanya. Itulah kesetiaan. Nggak usah takut. Suami istri lagi berdua, tahu teleponnya bunyi, nggak boleh lari dari situ, awas. Betul tidak, saudara? Kalau sampai salah satu mereka terima telepon terus lari, semuanya
dapat bukan ayat ini. Suami istri boleh punya nomor tabungan di bank yang berbeda, tapi jumlah harus saling tahu. Karena telanjang, duitku segini, duitmu seberapa harus tahu. Nah, siapa pernah dengar saya nggak minta itu terjadi lagi, tapi saya pernah mengalami satu peristiwa menyedihkan. Pemakaman seorang bayi umur 5 hari, bayi laki-laki yang ditunggu keluarga itu. Di kuburan itu ada ranjang rumah sakit yang dibawa keluar, dan ada pasien, itu ibunya anak itu. Ketika peti masuk ke liang kubur, ibu ini menjerit, aduh pilu mendengar cerita. Ampuni mama, mama salah. Aduh saudara, tidak ada orang setegar apa yang gak nangis. Masih lemah. Kenapa? Mereka sudah punya nampak cewek semua, pengen anak laki. Nah, kandungan umur 3 bulan, ada SMS nganggur, SMS iseng masuk ke handphone si istri. Nah, kok kurang ajarnya SMS ini bisa tahu suaminya lagi di kota Palu, karena saya ngikuti perkembangan keluarga ini. Marah istri itu. Nah, yang SMS kurang ajar juga, kok bisa tahu? Ibu, saya lihat suami ibu di Palu, bukan sekarang di hotel ini dengan cewek. Nah, pas itu juga handphone suami lagi dimatiin karena memang dia ada meeting. Ya itulah saya. Karena dia si istri percaya SMS. Udah dilacak di website, ternyata salah. Oke. Berapa minggu kemudian muncul lagi SMS lain dari nomor yang lain lagi. Nah, itu terjadi berapa kali. Akhirnya si istri ini marah. Dia pukuli perutnya, saudara. Ngapain aku punya bapak kayak bapakmu? Wah, dia sengaja makan yang aneh-aneh supaya anak ini gugur. Dia emosi betul. Saudara, ternyata semua itu bohong. Ada orang gak suka keluarga ini kamu, tapi terlambat. Anak ini sudah salah semua. Lahir belum waktunya, harus operasi karena pendarahan semua. Begitu dikatakan dokter, bayimu meninggal. Ternyata harus operasi. Ternyata hidup. Kan seneng bukan? Tapi sudah bermasalah. Seharusnya nggak perlu disesar, tunggu aja. Cuma nggak tahu bagaimana, mungkin nanti kita jadinya dia operasi hidup. Tapi karena dianggap sudah meninggal, waktu penanganan sesar itu nggak betul karena dibilang sama kesalahan lagi. Umur 5 hari bayi lagi sudah dibunuh. 5 hari kemudian meninggal. Saya bilang, Tuhan jangan saya ngalami begini lagi, saya nggak sampai bisa bayangkan. Kenapa? Karena curiga, lebih percaya SMS, nggak percaya pasangannya. Maka itu jaga hidup kita semua. Kesetiaan itu penting. Suami istri perlu terlanjang, perlu terbuka, jujur satu dengan yang lain. Nggak boleh ada rahasia. Ya, kalau saya menikah, saya kata telanjang itu bicara komunikasi. Yang menikah satu suku aja, saya ribut bukan? Apalagi beda suku. Wah, jangan sampai. Nah, komunikasi. Karena kata telanjang itu terbuka, nggak ada rahasia. Komunikasinya baik, apa-apa didiskusikan, apa-apa dibicarakan, apa-apa ayo duduk sama-sama. Jangan nuduh, jangan curiga, jangan berkata mungkin, kira-kira. Tidak ada. Dalam pernikahan harus ada fakta.
Dalam pernikahan nggak boleh dengan orang itu berkata begini. Kemarin mamamu telepon berkata begini, orang ini berkata begitu. Tidak boleh dalam pernikahan. Harus terbuka. Kalau tidak, maka setan akan masuk dalam rumah tangga kita. Jadi jujur. Maka itu kalau saya konseling pranikah, persiapan pernikahan, saya harus berkata pada mereka harus terbuka semuanya. Dulu kamu pernah pacaran berapa kali? Terus ngapain aja dengan pacarmu? Dua-dua harus tahu, harus terbuka supaya nggak ada rahasia. Kenapa sekarang kita sering muncul gara-gara Facebook CLBK? Betul? Bukan diubah. Kenapa bisa muncul CLBK? Cinta lama bersemi kembali karena ada rahasia yang belum terbuka, maka itu bisa muncul. Dan ayat ini ternyata hebat sekali. Lanjut, jujur, berkatalah apa adanya. Gak usah takut diketahui kelemahan kekurangan kita. Nah, dalam komunikasi, kalau saudara sering dengar, kenapa orang-orang banyak berkata kalau menikah nggak akur, ih kamu tuh kayak kucing dan anjing aja. Pernah dengar nggak orang ngomong seperti itu? Dan ternyata betul. Kucing dan anjing itu nggak punya penerjemah. Maka itu komunikasi mereka terputus dan ributlah mereka. Lu serius belajar biologi? Saya belajar biologi di sini. Ternyata kucing dan anjing itu bahasa sandinya pada ekor mereka. Anjing itu kalau lagi seneng hatinya, lagi girang, ekornya goyang. Yang punya anjing pasti tahu. Tapi kebalikan dengan kucing, kalau dia marah, ekornya goyang. Nah, ketika anjing melihat kucing dari jauh, ekornya goyang-goyang, anjing terimanya, siapa dia? Teman baru ajak bercanda. Tapi kucing dari jauh lihat ekor anjing goyang-goyang, dia tersinggung. Siapa nantang? Pagi-pagi belum sarapan nih. Nah, karena komunikasi nggak beres. Begitu mereka mendekat, ternyata dengan maksud yang berbeda. Ributlah mereka. Maka itu komunikasi penting dalam pernikahan ini. Harus terbuka, nggak boleh ada rahasia apapun. Maka kalau suami istri itu terbuka, telanjang, tidak curiga, tidak mikir macam-macam, kesetiaan itu akan luar biasa. Jadi orang ngomong apa saja, maka mereka berkata, oh saya lebih percaya suami saya, oh saya lebih percaya istri saya. Kalau di rumah tangga ada kata itu, jadi orang mau ngomong apa saja, bisa mempan nggak mereka diganggu? Enggak, karena lebih percaya pasangannya, karena kenal kesetiaannya itu. Akhirnya Ruth mendapat berkat yang luar biasa. Ingat, dari Ruth itu menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus. Nggak terhitung sebetulnya, karena dia kan bangsa lain. Cuma karena setia, maka itu setia itu penting dan mutlak dalam hidup. Saya ulangi lagi, yang sering ganti-ganti pacar, stop. Jadikan yang terakhir itu yang terakhir. Ini tapi sudah saya putus 2 bulan lalu, telepon balik. Bapak, serius itu? Mau cari apa lagi? Mau cari model bagaimana lagi? Ya sudah yang terakhir. Karena kalau setia, ingat, tidak seperti beli sepatu itu ya. Maka kalau dari awal, saudara dan saya adalah tipe orang setia, berbagi saudara semuanya. Tuhan pasti akan bekerja di hidup orang yang setia. Setia nggak bisa di ronsen, betul nggak? Bisa setia dideteksi dengan sinar X di foto atau USG, bisa nggak? Enggak. Setia itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Nama saya Yohana. Tahu. Lain belum tahu Pak. Pak kasih ini masalah perceraian. Ya. Kalau misalkan seseorang itu sudah bercerai, terus
kemudian dia mau menikah kembali. Itu konsep pernikahannya itu seperti apa? Karena ini perceraiannya ini ada berbagai kasus ya Pak. Bisa dia sudah kenal Tuhan, bisa juga yang belum kenal Tuhan. Apakah mereka itu boleh diberkati lagi? Kalau yang belum kenal Tuhan boleh. Kalau sudah kenal Tuhan, tanya kepada pendeta yang nikahkan dia pertama kali. Jadi jawabannya bukan di sini boleh atau tidak. Loh, kalau pendetanya belum mati? Kenapa? Kalau pendetanya Ya di belum mati? gereja itu kan ada yang lain yang meneruskan. Jadi pendeta yang menikahkan pertama itu harus bertanggung jawab. Tetap harus bertanggung jawab pendeta itu, karena setiap mereka menikah maka pendeta itu bertanggung jawab. Walaupun dia sudah mati tetap ada wakilnya di situ. Jadi persetujuannya itu melalui pendeta itu ya Pak? Iya. Mereka akan konseling lagi ke situ. Bisa dilanjut Pak? Iya. Soalnya masih mengganjal. Maksudnya gini Pak, maaf ya Pak, karena bukan menghakimi seseorang, karena saya lihat pada kenyataan di lapangan. Ini hasil survei Pak ya. Sorry Pak, yang pamit soalnya. Ada beberapa pendeta yang memberkati, terus ada beberapa pendeta yang tidak mau memberkati. Nah ini kan membuat jemaat itu confused. Jadi mereka ini yang makanya yang menikahkan pertama siapa? Harus pendeta itu yang jawab, bukan saya, bukan pendeta yang lain. Jangan tanya yang pendeta lain, nggak akan ngerti, pasti bingung. Jadi kembali pada yang berkati yang pertama kali. Kalau nggak bisa meninggal, wakilnya ada di situ. Jadi itu cara pernikahan gereja yang benar. Jadi masalah perceraian dan pernikahan kembali itu pendeta yang menikahkan pertama itu yang bisa menjawab, bukan yang lain.